اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la tajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluqi, akhrajahu at-Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada dua sifat, la tajtami'ani fi mu'minin, yang tidak mungkin berkumpul pada diri seorang mukmin, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Yang pertama adalah kebakhilan, kekikiran, dan yang kedua adalah su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Akhrajahu Tirmidzi, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Wa fi sanadihi dha'fun, tetapi di dalam sanadnya ada kelemahan. Hadits ini sanadnya lemah karena di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Sadaqah ibnu Musa, dan dia ini dhaiful hadis. Nah, oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkan hadis ini di dalam kitabnya Ad-Dhaifah pada nomor hadis 1119. Nah, akan tetapi hadis ini walaupun dhaif, namun secara makna dia sahih. Ini makna yang terkandung di dalam hadis ini benar, karena ditunjukkan oleh nas-nas yang lain, ya, di mana seorang muslim dilarang dan dicela pada dirinya ada sifat kebakhilan, yaitu kekikiran, dan su'ul khuluq, dan akhlak yang buruk. Nah, hadits ini diterima dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan, salah seorang dari periwayat hadis yang paling banyak, al-mukthiruna min riwayatil athar. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Nah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada dua sifat, la tajtami'ani, yang tidak mungkin berkumpul, fi mu'minin, pada diri seorang mukmin, al-bukhlu wa su'ul khuluq, kebakhilan, yaitu kekikiran, dan akhlak yang buruk. Hadits ini tadi kita katakan haditsnya dhaif, tetapi secara makna hadits ini sahih. Apa yang terkandung di dalamnya ditunjukkan oleh nas-nas yang lain yang melarang seorang mukmin untuk bersifat dengan sifat kikir, kemudian juga dilarang dari su'ul khuluq, dari akhlak yang buruk. Ya, di dalamnya diterangkan akan bahaya dari kebakhilan dan peringatan dari akhlak tersebut. Naam, demikian pula di dalam hadits ini tercelanya akhlak yang buruk, dan kebalikannya, yaitu ada dorongan
untuk kita membaguskan akhlak kita. Nah, membaguskan akhlak kita. Iya, tentang kekikiran, ini sudah pernah ada hadis yang sebelumnya pernah kita bacakan tentang asyuh. Yani Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian dari asyuh. Syuh ini kekikiran juga, karena sesungguhnya itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Asyuh ini ya kekikiran, tetapi dia lebih berat daripada al-bukhlu. Jadi dalam bahasa Arab ada al-bukhlu. Al-bukhlu artinya kikir. Ada asyuhu. Kalau asyuhu lebih berat daripada kekikiran. Bagaimana itu? Kalau bakhil, orang yang kikir, yaitu orang yang menahan apa yang ada di sisinya, berupa harta atau selainnya. Dia tidak mau keluarkan. Adapun syuh, dia menahan apa yang ada pada dirinya, padahal dia mampu. Bersamaan dengan itu, dia ingin harta milik orang lain. Nah, ini kan lebih berat. Jadi kalau bakhil, dia sekedar menahan hartanya, padahal dia mampu untuk keluarkan, lapang baginya untuk mengeluarkan. Tetapi kalau asyuh, dia sudah tidak mengeluarkan, dalam keadaan dia lapang mengeluarkannya, tapi bersamaan dengan itu dia masih menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka asyuh ini lebih berat daripada kekikiran. Nah, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr ayat 9, Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, syarru ma fir rajuli syuhun haliun. Ya, sejelek-jelek apa yang ada pada diri seseorang adalah sifat kekikiran yang dia mengkhawatirkan pada dirinya kemiskinan. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang buruk ini, entah itu al-bukhlu, kekikiran, atau yang lebih berat daripada itu yaitu asyuh. Nah, adapun terkait dengan akhlak yang buruk, ini juga sangat banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Nah, tentang sayyi'ul khuluq, akhlak yang buruk. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang hal tersebut. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dua sifat ini, yaitu kekikiran dan akhlak yang buruk, tidak mungkin ada pada diri orang yang beriman. Maksudnya orang yang sempurna imannya. Ya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa akhlak ini terkadang ada pada diri orang yang beriman. Tetapi ketika akhlak ini ada pada dirinya, maka dia beriman namun naqisul iman, imannya kurang. Nah, sehingga dikatakan tidak berkumpul pada diri orang yang beriman dua sifat ini, maksudnya orang yang beriman yang sempurna imannya. Nah, karena dari keharusan iman, maka iman itu mencegah diri pelakunya dari akhlak yang buruk. Ya, sebagaimana iman itu akan memerintahkan orangnya, pemiliknya untuk bersifat dengan sifat yang baik, ya, dermawan, dan sifat-sifat kemuliaan yang lainnya. Sifat-sifat kemuliaan yang lainnya. Iya. Maka dua sifat yang tercela yang disebut di dalam hadits ini. Yang pertama adalah kikir, yaitu al-bukhul. Nah, kebakhilan. Sudah akrab juga dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan kebakhilan ini, kekikiran ini adalah sifat yang tercela, sifat yang membuat manusia tidak suka dengan orang yang kikir. Nah, sampai pun pada kerabat-kerabatnya. Sementara al-karam, yaitu sifat kedermawanan,
Ini adalah sifat yang terpuji, yang dicintai oleh manusia, bahkan oleh musuh-musuhnya. Nah, tidak ada orang yang suka dengan orang yang kikir dan orang yang dermawan. Ini adalah orang-orang yang dicinta oleh orang lain. Nah, kemudian juga dari bahaya kekikiran ini, seorang yang kikir ini akan membuat dia menahan diri dari menunaikan kewajiban-kewajiban hartanya, semisal zakat ataukah nafkah yang wajib. Nah, karena seorang muslim dia diperintahkan untuk menunaikan zakat apabila terpenuhi syarat-syaratnya, atau dia diperintahkan untuk memberikan nafkah pada dirinya ataukah kepada keluarganya, dan itu juga sifatnya wajib. Nah, apabila dia kikir dari hartanya, maka ini akan membuat dia menahan diri dari perkara yang wajib untuk dia tunaikan, semisal zakat atau nafkah yang wajib. Iya. Dan dari sana akan banyak terhalangi hak-hak dari hak-hak manusia, entah itu kerabatnya, entah itu fakir miskin, para du'afa, anak-anak yatim, dan seterusnya. Nah, maka orang yang bakhil, dia akan senantiasa menahan hartanya dan tidak akan keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia lapang untuk melakukannya. Berbeda kalau ada orang yang menahan hartanya tetapi memang dia tidak leluasa untuk hal tersebut dikarenakan ada kebutuhan untuk keluarganya dan seterusnya. Mungkin dia tahan dikarenakan dia memerlukannya atau keluarganya memerlukannya. Tetapi orang yang bakhil itu ketika dia lapang untuk mengeluarkan, dia punya kelebihan dan cukup untuk diri dan keluarganya, tetapi dia masih menahannya. Nah, inilah orang yang bakhil. Inilah orang yang kikir. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran tentang kebakhilan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 23 sampai 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan Allah itu tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Siapa mereka ini? Alladzina yabkhuluna, yaitu orang-orang yang kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhul. Tidak cukup dia kikir, dia pun mengajak orang lain, memerintah orang lain untuk bersifat dengan sifat kekikiran, entah dengan ucapannya ataukah dengan perbuatannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa dari perkara yang diperintahkan oleh Allah, manusia untuk tidak bersifat bukhul, untuk tidak bersifat kikir, dan sebaliknya diperintahkan untuk dermawan. Fa innallaha huwal ghaniyul hamid, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, ulama merinci hukum terkait dengan kekikiran ini. Hukumnya apa? Ya, kata ulama, kebakhilan atau kekikiran hukumnya haram apabila dengan kekikiran tersebut menghalangi dia untuk menunaikan kewajiban seperti zakat, silaturahim, dan yang mirip dengan itu. Ini haram hukumnya, karena menunaikan zakat itu wajib, menyambung tali silaturahim itu wajib. Kemudian juga terkait dengan menafkahi diri atau keluarganya, hukumnya wajib. Kapan dia tidak lakukan, maka itu diharamkan. Maka di sini kekikiran di sini hukumnya haram. Dan Allah ancam di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan dari harta dan karunia, janganlah dia menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi dirinya.
Bal huwa syarrun lahum. Bahkan kebakhilan itu adalah hal yang sangat buruk bagi dirinya. Nah, bagaimana keburukannya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan di lehernya harta-harta yang mereka bakhilkan itu nanti pada hari kiamat. Nah, maka ini hukumnya haram. Tatkala dia kikir sampai menghalangi dia untuk melakukan dan menunaikan kewajiban hartanya. Iya. Tetapi kalau tidak sampai seperti itu, ya, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Tidak sampai diharamkan. Nah, yakni ketika misalnya ada ya sedekah atau sumbangan atau infak, dia lapang untuk mengeluarkannya, tetapi dia tidak berikan, ini tidak sampai dikatakan haram, karena bersedekah hukumnya sunnah, akan tetapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh yaitu dibenci. Iya. Nah, ini rincian para ulama terkait dengan hal ini. Jadi bakhil hukumnya haram apabila menghalangi dia dari melaksanakan atau menunaikan kewajiban harta yang wajib-wajib, semisal zakat, nafkah, ya, atau menyambung silaturahim. Nah, sementara yang bersifat sunnah dia tahan, ya, maka itu hukumnya makruh, tidak sampai haram, tetapi dari perkara yang dibenci di dalam syariat. Dari perkara yang dibenci di dalam syariat. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan ulama menyebutkan bahwa di antara kebakhilan, ya, dalam derajat yang cukup parah, yaitu ketika seseorang bakhil terhadap dirinya sendiri. Iya. Seseorang kalau bakhil kepada orang lain, itu mungkin banyak dijumpai pada seseorang. Tetapi kalau bakhil terhadap dirinya, ini sudah parah. Ya, pada dirinya saja sudah bakhil, apalagi pada orang lain. Ya kan? Kalau pada dirinya sendiri saja dia sulit untuk mengeluarkannya, apalagi pada orang lain. Nah, dia lebih suka untuk menyimpan dan terus menyimpan, tetapi untuk dirinya dia kikir. Ya, padahal kalau dia mau berpikir, harta itu kalau dia simpan itu belum tentu menjadi miliknya. Harta yang menjadi milik kita itu adalah yang sudah kita rasakan, yang sudah kita pakai, yang sudah kita masukkan ke dalam mulut kita. Itu harta kita. Yang disimpan belum tentu menjadi harta kita. Karena boleh jadi kita meninggal, maka harta tersebut diwariskan. Boleh jadi kita sakit, maka harta tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang menerimanya. Nah, dari ya, tatkala kita berobat dan seterusnya. Nah, makanya ulama menyebutkan bahwa harta seseorang itu ada 3. Yang dia makan, yang dia pakai, dan yang dia sedekahkan. Hanya itu saja. Tidak ada yang disebutkan yang dia simpan. Tetapi yang dia makan, yang dia pakai. Yang dia makan akan habis. Yang dia pakai akan usang. Yang dia sedekahkan, ini harta yang terakhir, itulah yang akan menjadi kekal milik dirinya. Itulah yang akan menjadi kekal milik dirinya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka seorang mukmin, ya, itu hendaknya ya menjauhkan dirinya dari sifat yang tercela ini, dari sifat kebakhilan, dan sebaliknya hendaknya dia berhias diri dan melatih dirinya untuk bersikap dermawan. Ya, menunaikan apa yang harus dia tunaikan. Naam, menunaikan apa yang dia mesti tunaikan dari kewajiban-kewajiban dirinya, dari kewajiban-kewajiban hartanya. Nah, disebutkan bahwasanya kebakhilan itu adalah su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Iya. Dan dari perangai yang tidak terpuji. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan 2 sifat yang tidak berkumpul pada diri seorang mukmin, yaitu kebakhilan dan akhlak yang buruk. Ya, padahal su'ul khuluq, ya, akhlak yang buruk, termasuk di dalamnya adalah kebakhilan. Nah, tetapi disebutkan lagi di sini su'ul khuluq. Nah, dan dari su'ul khuluq disebutkan al-bukhul.
Karena al-bukhul, kikir itu dari akhlak yang buruk. Ya sebenarnya kalau Nabi sebutkan su'ul khuluq saja sudah cukup mewakili semuanya, termasuk kikir. Karena kikir dari akhlak yang buruk. Tetapi ketika disebutkan secara khusus kebakhilan, ini dari perkara yang kita hendaknya waspada darinya. Karena bisa saja menimpa seseorang. Nah, bahkan kalau kita lihat dari watak asal manusia, itu memang kikir. Dan itu memang sudah tertanam dari dia masih kecil. Lihat anak-anak itu, anak-anak masih kecil. Terkadang kalau dia sudah mengerti, ya, sudah paham pada sebuah makanan atau minuman, dia akan menjadi kikir kepada yang lainnya, kepada saudaranya, ya kan, kepada saudarinya. Dan itu nampak mulai dari kecil, ya. Dan itu memang tertanam. Nah, makanya kalau akhlak yang seperti ini kita tidak melatih diri kita untuk membuangnya, ya, maka itu akan terus-menerus ada pada diri seseorang. Karena kalau kita lihat sudah ada pada diri seseorang bahkan semenjak dia kecil. Dia sudah memang terlatih untuk kikir kepada yang lainnya. Makanya anak-anak kita kalau kita lihat ada pada dirinya hal yang seperti itu, kita tegur. Nah, jangan kita biarkan aja, kan masih anak-anak. Enggak, justru anak-anak dari semenjak anak-anak itu perlu diingatkan, perlu dilatih. Rasulullah pernah ketika melihat Hasan dan Husain makan, ya, kurma sedekah. Nah, dan beliau masih kecil, Hasan dan Husain ketika itu. Nabi marahi Hasan dan Husain. Kata Nabi, qih, buang itu. Buang itu. Tidakkah kamu tahu bahwa keluarganya Muhammad tidak memakan sedekah? Padahal Hasan dan Husain masih kecil, belum tahu apa-apa. Nah, bahkan mungkin belum balik. Ya pasti belum balik ketika karena masih kecil. Nah, tetapi ditegur oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak yang baik itu memang ditanamkan kepada anak-anak kita. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ulama juga menyebutkan bahwa kebakhilan ini, kekikiran ini muncul dari sifat kurang percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, andaikan dia percaya dengan apa yang Allah janjikan pada dirinya, ya, terkait dengan keutamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, tentu dia tidak akan bersifat seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau orang yang ragu, tidak terlalu percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka kekikiran ini akan senantiasa ada pada dirinya. Iya, senantiasa ada pada dirinya. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kekikiran ini akan menyeret seseorang kepada akhlak yang tidak terpuji. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kekikiran. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Ya, hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi wal huzni, dari gundah gulana, dari kesedihan, wal ajzi wal kasli, kemudian dari kelemahan, dari kemalasan, wal jubni wal bukhli, dari sifat pengecut dan dari kekikiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa kekikiran merupakan aib yang paling buruk yang ada pada diri seseorang. Dalam hadis riwayat Bukhari, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan, Nabi pernah bertanya kepada Bani Salamah, ya Bani Salamah, man sayyidukum? Kata Nabi, wahai Bani Salamah, siapa pemimpin kalian? Siapa pemimpin kabilah suku kalian? Maka kata Bani Salamah, qalu Al-Ja'ad ibnu Qais. Pemimpin kami ya Rasulullah, Ja'ad bin Qais. Ala bukhlin fi. Tetapi Ja'ad bin Qais ini ya Rasulullah, dia kikir orangnya. Kata mereka, kata Bani Salamah. Maka Rasulullah bersabda, wa ayyudain adwa minal bukhul. Ya.
Sekiranya penyakit apa lagi yang lebih berbahaya dari penyakit kekikiran ini? Ya, maksudnya Nabi SAW, yakni aib apa yang lebih buruk daripada ya, sifat kekikiran. Jadi Nabi SAW menyebutkan hal tersebut. Nah ini para ikhwah, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ya kemudian perlu diketahui bahwa kebakhilan ini ternyata bukan hanya terkait dalam hal harta saja. Ada orang yang bakhil tetapi bukan pada hartanya. Ya, dicontohkan oleh para ulama seperti orang yang bakhil dengan kedudukannya. Dia punya kedudukan, dia bisa memanfaatkan kedudukannya tersebut untuk melakukan kebaikan atau menolong orang lain, tetapi dia tidak mau lakukan. Nah, ini namanya bakhil terhadap kedudukannya. Jadi bukan hanya pada harta saja, pada kedudukan juga orang bisa bakhil. Nah, kemudian kata ulama, bakhil juga bisa didapatkan pada orang, ya, yaitu bukan hanya pada harta, bukan hanya pada jabatan, tetapi pada amalan. Pada amalan juga orang bisa bakhil. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, al-bakhilu idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu, kata Nabi, adalah orang yang ketika namaku disebutkan di depannya tapi dia tidak bersalawat untukku. Ini kalau disebut nama Nabi harusnya kita apa? Bersalawat sallallahu alaihi wasallam, minimal begitu. Nah, kalau kita dengar, apalagi kalau kita ngucapin, kalau mengucapkan nama Nabi harus bersalawat. Bahkan ulama mengatakan hukumnya wajib bersalawat untuk Nabi. Kalau disebut nama beliau, ya, kalau disebut nama beliau, bersalawat itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau disebut nama Nabi, hukumnya menjadi wajib. Karena disebutkan dalam hadis, malaikat Jibril mengatakan, ragima anfum ri'im dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka seseorang disebutkan namamu di depannya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak bersalawat untukmu. Kata malaikat Jibril, celaka dia. Nah, ini menunjukkan, kata ulama, wajib hukumnya untuk bersalawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebut. Iya. Bahkan ulama menyebutkan, kalau ya di hari Jumat khatib menyebut nama Nabi, maka orang yang mendengar juga bersalawat, tetapi dengan suara yang lirih, bukan dengan suara yang dijaharkan. Kalau dijaharkan rame masjid nanti. Nah, tetapi dengan suara yang dilirihkan. Itu ketika khatib berkhutbah di hari Jumat, yang memang asalnya berbicara pada hari Jumat tidak boleh. Tetapi untuk bersalawat ketika nama Nabi disebut harus, walaupun dengan suara yang lirih. Kenapa? Karena ketika nama Nabi disebut harus bersalawat. Nah, orang yang bakhil, orang yang kikir itu, kata Nabi, adalah orang yang kalau namaku disebut di depannya, tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Ini namanya kikir dalam amalan. Salawat aja kok tidak mau, padahal cuma diucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah. Nah, termasuk di dalamnya, kata ulama, kikir juga masuk di dalam amalan, yaitu ketika dia kikir dalam senyuman. Susah sekali senyum kalau ketemu sama orang, kikir ini. Nah, ya apa salahnya dia senyum untuk bermuka berseri-seri, ya, taliqatul wajhi. Nah, ketika berjumpa dengan saudaranya, jangan masam terus mukanya. Nah, jangan masam terus mukanya. Ya, kalau misalnya ada seseorang, terkadang ada orang yang memang mimik wajahnya mungkin begitu, ya, terlihat. Ya, tetapi ya berusahalah untuk berwajah yang ketika berjumpa dengan orang lain, ya minimal melempar senyum. Minimal melempar senyum kepada orang lain. Nah, itu akhlak yang baik. Iya. Jangan datar terus mukanya, ya. Nah, baik. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Termasuk kekikiran juga, yaitu tidak mau mengucapkan salam kepada saudara muslim. Berjumpa dengan saudara, berpisah dengan saudara, ya, ucapkan salam. Apa beratnya ngucapin salam? Nah, apa beratnya ngucapin salam? Kalau dia
Tidak pernah sama sekali ngucapin salam. Ini kikir dalam salam. Atau kikir dalam menjawab salam. Kalau menjawab salam lebih berat lagi, karena menjawab salam hukumnya wajib. Ya, kalau mengucapin salam hukumnya sunnah. Ya, kalau dia tidak salam saja, tidak salam, ini keseringannya tidak salam. Kalau misalnya sesekali kadang tidak salam mungkin karena satu dan lain hal, ini tidak dihukumi seperti itu. Tapi kalau kebiasaannya memang tidak pernah salam orang ini, ketemu tidak salam, ini kikir. Itu masuk juga dalam apa? Kekikiran. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi menunjukkan bahwasanya kekikiran itu luas ya, bukan hanya dalam harta saja, tetapi dalam kedudukan juga, bahkan dalam amalan juga orang bisa apa? Bisa kikir. Dan juga ada satu lagi, kikir dalam ilmu. Nah, kikir dalam ilmu. Nah, ini juga bisa masuk dalam kekikiran. Iya. Ini dia punya ilmu tapi dia tidak mau ajarkan kepada orang lain. Ada orang minta ajarkan ilmu kepadanya, dia tidak mau. Bukan karena dia, kalau misalnya mungkin dia sudah ada banyak kesibukan atau satu dan lain hal, dia tolak mungkin, ya masih tidak masalah. Tetapi memang dia malas saja, tidak mau. Ya, dia lapang waktunya, dia tidak mau. Nah, ini kikir dalam ilmu. Ya, kikir itu bisa hal dalam ilmu juga. Jadi ada 4 kikir itu. Kikir dalam harta, kikir dalam kedudukan, kikir dalam amalan, kikir dalam ilmu. Mungkin kalau kita sering pahami kikir itu kan hanya dalam harta saja, tetapi masih ada 3 lagi. Ya, masih ada 3 lagi. Baik. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Maka ini dari bahaya kekikiran. Kemudian yang kedua adalah su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Nah, akhlak yang buruk ini lebih umum ya. Sangat banyak cakupannya. Nah, baik mencakup ucapan maupun perbuatan. Dari perangai-perangai yang buruk, yang jelek, nah itu masuk dalam su'ul khuluq. Ya. Seseorang muslim, seorang yang beriman, dia dituntut untuk menghiasi dirinya dan melatih dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Punya karakter yang bagus, punya pekerti yang terpuji. Ya. Lawan dari itu, itulah su'ul khuluq. Lawan dari itu itulah su'ul khuluq. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari sifat yang seperti itu. Beliau bukan orang yang buruk akhlaknya, tetapi orang yang terpuji akhlaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu berada di atas akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan akhlak yang terpuji ini seseorang bisa ya mendapatkan kebaikan baik itu di dunia maupun di akhirat. Sementara akhlak yang buruk ini akan membawa dirinya kepada ya keburukan, entah itu di dunia ataukah di akhirat. Nah, makanya disebutkan oleh Nabi SAW dari perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah ya, su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Ini dari banyak hal yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, wal iyadu billah. Seseorang ya dituntut untuk berakhlak yang baik, apalagi kalau dia ya diamanahi dengan suatu amanah, ya diberikan tanggung jawab untuk memimpin misalnya, ya maka ini diperlukan akhlak. Ya, seorang dai yang menyeru di jalan Allah juga diperlukan akhlak. Nah, di dalam dakwanya agar dakwanya diterima oleh manusia, ya, dan dakwahnya bisa tersebar kepada orang lain. Ini dari hal yang dituntut bagi seorang muslim. Nah, maka ini hadis ya, dan sekali lagi hadis yang kita bacakan ini sekalipun lemah, sekalipun dhaif, tetapi ada riwayat-riwayat ya yang sahih yang menunjukkan akan hadis ini ya tentang bahaya dari akhlak yang buruk dan bahaya dari sifat kekikiran atau sifat kebakhilan. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan kita di subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Biidznillah, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.